Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua selalu bahagia, tetap semangat, dan selalu jaga kesehatan dimanapun kita berada. Mari kita buka perkuliahan pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang persamaan diferensial homogen orde 2 atau orde yang lebih tinggi. Bersama saya Ratna Yulistianingsih. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah mahasiswa diharapkan dapat menentukan solusi persamaan diferensial homogen orde 2 atau ordo yang lebih tinggi. Berikut adalah bentuk umum persamaan diferensial orde 2. A0x, Y double aksen, plus A1x, Y aksen, plus A2x, Y sama dengan KX. Dengan A0, A1, A2, dan K adalah fungsi kontinu. Ketika Kx-nya sama dengan 0, maka disebut persamaan diferensial linear homogen orde 2. Ketika A0, A1, A2-nya berupa fungsi konstan, maka disebut persamaan diferensial linear homogen orde 2 dengan koefisien konstan. Sehingga bisa ditulis AY double aksen plus BY aksen plus CY sama dengan 0. Jadi diingat kembali ketika A0, A1, A2-nya berupa koefisien konstan, maka bisa kita tulis dengan AY double aksen plus BY aksen plus CY sama dengan 0. Kita khusus membahas tentang persamaan diferensial linear homogen orde 2 dengan koefisien konstan dengan bentuk umum seperti yang dijelaskan tadi, AY double aksen plus BY aksen plus CY sama dengan 0. Kita misalkan solusi dari persamaan diferensial tersebut adalah Y sama dengan E pangkat Rx. Kemudian kita cari turunan pertamanya adalah RE pangkat Rx dan turunan keduanya Y double aksen sama dengan R kuadrat E pangkat Rx. Kemudian kita substitusikan keduanya ke persamaan I. Sehingga diperoleh AR kuadrat E pangkat Rx plus BR E pangkat Rx plus C E pangkat Rx sama dengan 0. Kemudian kita pisahkan E pangkat Rx-nya menjadi kemudian tersisa AR kuadrat plus BR plus C sama dengan 0. Karena E pangkat Rx adalah fungsi eksponensial, di mana tidak sama dengan 0, tidak boleh 0, maka memaksa AR kuadrat plus BR plus C harus sama dengan 0. Inilah yang disebut dengan persamaan bantu atau persamaan karakteristik. Berikutnya, langkah-langkah mencari solusi umum persamaan diferensial. Yang pertama adalah menentukan persamaan bantu atau persamaan karakteristik yang berupa persamaan polinomial, bisa berupa persamaan kuadrat, atau persamaan dengan pangkat yang lebih tinggi, dengan cara mensubstitusikan Y sama dengan E pangkat Rx. Kemudian langkah kedua, mencari penyelesaian atau akar persamaan bantu. Kemudian langkah ketiga, menentukan penyelesaian persamaan diferensial berdasarkan akar persamaan bantu. Untuk persamaan kuadrat dibedakan dalam 3 kasus berdasarkan nilai diskriminannya. Kita ingat kembali bahwa nilai diskriminan itu bisa diperoleh dengan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Untuk kasus pertama, untuk dua akar real berbeda, D lebih dari 0. Misalkan akar-akar bantu adalah R1 dan R2, karena berbeda maka R1 tidak sama dengan R2. Nilai R1 dan R2 tersebut bisa kita peroleh dengan cara pemfaktoran. Nah, diingat kembali, ini sudah pernah dipelajari ketika SMA atau SMP, atau ada juga yang menyebut dengan rumus kecap atau rumus ABC. R12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi jika diamati nilai di dalam akar ini adalah nilai diskriminan, nilai D. Sehingga diperoleh Y1 sama dengan E pangkat R1X dan Y2 pangkat Y2 sama dengan E pangkat R2X. Jadi solusi umumnya adalah Y sama dengan C1E pangkat R1X plus C2E pangkat R2X. Contoh, tentukan solusi umum persamaan diferensial Y double aksen min 3Y aksen plus 2Y sama dengan 0.
Kita misalkan dulu Y sama dengan E pangkat Rx, kemudian kita cari turunan pertama dan turunan keduanya, kita peroleh Y aksen R, E pangkat Rx, dan Y double aksen R kuadrat E pangkat Rx. Kemudian kita substitusikan ke persamaan yang sudah diketahui di soal. Kita peroleh R kuadrat E pangkat Rx min 3R E pangkat Rx plus 2 E pangkat Rx sama dengan 0. Kita pisahkan E pangkat Rx-nya sehingga tersisa R kuadrat min 3R plus 2. Sama seperti yang tadi, karena fungsi eksponensial E pangkat Rx tidak boleh sama dengan 0, maka R kuadrat min 3R plus 2 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, kita peroleh R min 2 dikali R min 1 sama dengan 0. Sehingga ada dua akar, yaitu R1 sama dengan 1 dan R2 sama dengan 2. Sehingga solusi umumnya Y sama dengan C1E pangkat X plus C2E pangkat 2X. Jika diingat lagi bentuk yang tadi, solusi untuk dua akar real berbeda itu adalah Y sama dengan C1E pangkat R1X. Nah, jadi yang awalnya adalah R1. Dilihat kembali bahwa R1 itu sama dengan 1, sehingga ini tinggal E pangkat X. Nah, ini. Kemudian ditambah dengan C2E pangkat R2X. Kemudian dilihat lagi, R2-nya adalah 2, sehingga menjadi E pangkat 2X. Kemudian solusi untuk persamaan diferensial AY double aksen plus BY aksen plus CY sama dengan 0 untuk kasus 2 akar kembar D sama dengan 0. Misalkan akar-akar bantu adalah R1 dan R2, karena kembar maka R1 sama dengan R2 sama dengan R. Jadi cukup kita tuliskan dengan R karena kembar. Karena D sama dengan B kuadrat min 4AC sama dengan 0, maka pada rumus R 1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini dilihat B kuadrat min 4AC-nya 0, maka nilai di dalam akar ini 0. Sehingga tersisa R sama dengan min B per 2A. Sehingga diperoleh solusi Y1 sama dengan E pangkat Rx. Untuk kita mendapatkan solusi yang kedua, Y2-nya, maka kita kalikan dengan sebarang fungsi UX, sehingga Y2 sama dengan UX E pangkat Rx, akar bebas linier. Kemudian substitusikan B sama dengan min 2AR, ini diperoleh dari R sama dengan min B per 2A, maka B adalah min 2AR. Dan C sama dengan B kuadrat per 4A, ini diperoleh dari B kuadrat min 4AC sama dengan 0, dari nilai D tadi, maka kita peroleh C sama dengan B kuadrat per 4A. Kemudian B dan C ini kita substitusikan ke AY double aksen plus BY aksen plus CY sama dengan 0. Sehingga diperoleh AY double aksen min 2AR Y aksen plus B kuadrat per 4A Y sama dengan 0. Nah, kemudian kita bagi kedua ruas dengan A, sehingga kita peroleh Y double aksen min 2R Y aksen plus B kuadrat per 4A kuadrat Y sama dengan 0. Maka kita peroleh Y double aksen min 2R Y aksen plus R kuadrat Y sama dengan 0. Kenapa di sini bisa berubah menjadi R kuadrat? Kita lihat ini. R itu adalah min B per 2A, maka R kuadrat adalah B kuadrat per 4A kuadrat. Sehingga koefisien B kuadrat per 4A kuadrat bisa kita ganti dengan R kuadrat yang di bawah ini. Kemudian melanjutkan yang tadi kita peroleh di sesi akhirnya Y double aksen min 2R Y aksen plus R kuadrat Y sama dengan 0. Kemudian kita misalkan Y2 sama dengan UXE pangkat RX karena kita kalikan dengan sebarang fungsi tadi. Kita tujuannya ingin mencari UX itu adalah fungsi apa sebenarnya, agar tidak kembar. Kemudian Y2 aksen, maka kita cari turunan pertamanya,
kita peroleh U aksen X E pangkat RX plus R U X E pangkat RX. Nah, bagaimana cara memperoleh ini? Itu menggunakan rumus U kali V. Masih ingat? U kali V itu adalah U aksen V plus U V aksen. Nah, sehingga diperoleh ini. Jadi U-nya adalah UX, kemudian V-nya adalah E pangkat RX. Sehingga turunannya ini ada R di sini karena R E pangkat RX. Ini adalah V aksen. Berikutnya kita cari lagi Y double aksen. Y2 double aksennya dengan cara yang sama, ini U kali V, kemudian ini juga U kali V. Sehingga diperoleh U double aksen X E pangkat RX plus 2R U aksen X kali E pangkat RX plus R kuadrat UX E pangkat RX. Kemudian substitusikan Y2 aksen dan Y2 double aksen ke persamaan yang diperoleh tadi. Y2 double aksen min 2R Y2 aksen plus RY sama dengan 0. Sehingga kita peroleh rumus yang panjang ini ya. Kita peroleh persamaan yang panjang ini. U double aksen XE pangkat RX plus 2R U aksen X E pangkat RX plus R kuadrat UX E pangkat RX min 2R U aksen X E pangkat RX plus RUX E pangkat RX plus RUX E pangkat RX sama dengan 0. Ini bisa ditulis kembali di buku kalian masing-masing, bisa disubstitusi sendiri. Ini sebenarnya tinggal memasukkan saja, cuman karena substitusinya yang panjang, maka hasilnya pun juga akhirnya panjang. Oke. Nah, ternyata ini saling mengenolkan. Ya. Ternyata tinggal yang depan aja, U double aksen X, E pangkat RX sama dengan 0. Karena E pangkat RX tidak boleh 0, maka U double aksen X lah yang 0. Nah, maka kita mencari fungsi apakah yang ketika diturunkan itu sama dengan 0, yaitu fungsi linier. Kita cari bentuk umumnya adalah K1X plus K2. Fungsi linier ya, persamaan garis ya. Kemudian kita pilih K1-nya 1 dan K2-nya 0, sehingga kita peroleh UX sama dengan X. Nah, jika dicermati UX sama dengan X, maka turunan pertamanya adalah 1 dan turunan keduanya ada 0, maka benar. Maka kita misalkan dengan memilih K1-nya 1 dan K2-nya 0. Kemudian kita peroleh Y2, nah ini tadi kan kita misalkan Y2 UX, nah UX-nya kita ganti dengan X, sehingga Y2 sama dengan X E pangkat RX. Sehingga solusi umumnya adalah Y sama dengan C1 E pangkat RX plus C2 X E pangkat RX. Oke, contoh kedua. Carilah solusi umum persamaan diferensial 9Y double aksen min 6Y aksen plus Y sama dengan 0. Nah, kita cari dulu persamaan bantunya dengan cara memisahkan tadi ya, kemudian kita peroleh 9R kuadrat min 6R plus 1 sama dengan 0. Ini adalah persamaan bantu. Kemudian kita cari diskriminannya, B kuadrat min 4AC ternyata sama dengan 0. Karena D-nya sama dengan 0, maka ini adalah akar kembar. Oke, sehingga ketika kita faktorkan, nah ini diperoleh 3R-1, 3R-1, sehingga diperoleh 2 akar kembar, R1 sama dengan R2 sama dengan sepertiga. Jadi solusi umumnya adalah C1E pangkat sepertiga X plus C2X E pangkat sepertiga X. Jika diingat kembali bentuknya yang tadi, Y sama dengan C1E pangkat RX. R-nya karena sama, itu adalah kita isi sepertiga. C1E pangkat sepertiga X plus C2X. Nah, ini juga R, E pangkat sepertiga X. Oke, kita lanjut ke solusi untuk kasus 3, yaitu akar kompleks yang saling konjugate. D sama dengan B kuadrat min 4AC kurang dari 0. Nah, ini kita misalkan alfanya adalah min B per 2A dan betanya sama dengan akar 4AC min B kuadrat per 2A. Kemudian kita substitusikan ke rumus persamaan kuadrat. R 1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kenapa kita misalkan seperti ini? Agar ketemu akar-akar kompleks. Kalau kita
bedah kembali, nah ini kan plus minus ini bisa kita pisah. Sehingga min B per 2A plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Biasanya akar kompleks itu berbentuk A plus minus BI. Atau misalkan ya 1 plus minus 2I. Nah, maka alfanya itu ada 1, 2-nya itu adalah beta. Makanya kita misalkan B per 2A itu dari sini tadi, kemudian beta itu dari yang belakang. Oke, sehingga kita peroleh R1 adalah alfa plus BI, dan R2 adalah alfa min BI. Karena plus minus, maka kita pisahkan tadi. Ya, ini kan nilai alfa. Alfa plus beta I, dan R2-nya adalah alfa, diambil yang min. Min beta I. Sehingga diperoleh solusi Y1 sama dengan E pangkat alfa plus beta IX, dan Y2-nya E pangkat alfa min beta IX. Nah, seperti tadi kan E pangkat RX, karena R-nya ada 2, tapi kompleks di sini kan E-nya pangkat alfa plus BIX, dan yang satunya R2-nya ada, karena ini akar kompleks, maka kita menggunakan identitas Euler untuk bilangan kompleks IB, sehingga diperoleh E pangkat IB sama dengan cos beta ya, E pangkat I beta sama dengan cos beta plus I sin beta. Nah, jika ingin mempelajari kembali identitas Euler, bisa dicari di internet. Jadi identitas Euler itu memang berbentuk E pangkat I pi atau I beta. Oke, sehingga diperoleh Y1 bar sama dengan E pangkat alfa plus beta IX sama dengan E pangkat AX alfa X ya. Jadi ini karena plus, ini bisa dipecah. Jadi karena plus bisa dipecah jadi E pangkat alfa X dikali E pangkat beta IX. Nah, beta IX ini bisa kita ganti dengan, nah ini tadi identitas Euler tadi, cos beta X plus I sin beta X. Sama juga dengan Y2-nya, E pangkat alfa min beta IX bisa dipecah menjadi E pangkat alfa X dikalikan cos beta X min I sin beta X. Sehingga diperoleh solusi umum, Y sama dengan E pangkat alfa X dikalikan C1 cos beta X plus C2 sin beta X. Nah, ini jika ingin tahu lebih lanjut bagaimana tiba-tiba muncul solusi umum ini. Nah, ini menggunakan seperti ini. Y1 itu rumusnya adalah setengah Y1 bar plus setengah Y2 bar. Ini bisa dijabarkan sendiri di buku tulis masing-masing ya. Nanti akan diperoleh ini. E pangkat alfa X cos beta X. Sama juga dengan Y2. Nah, ini rumusnya 1 per 2I Y1 bar. Nah, yang ini ditambah 1 per 2I Y2 bar. Nanti akan diperoleh E pangkat alfa X sin beta X. Nah, kemudian kita menggunakan kombinasi linier. Ini mungkin yang sudah mempelajari teori bilangan sudah paham ya. Y sama dengan C1 Y1 plus C2 Y2. Kemudian, nah ini kita jumlahkan saja antara yang atas dengan yang bawah dengan kita kalikan konstanta C1 C2 sehingga diperoleh bentuk yang sama seperti yang kolom biru ini. E pangkat alfa X dikalikan C1 cos beta X plus C2 sin beta X. Kemudian untuk contoh ketiga, hitunglah penyelesaian persamaan diferensial Y double aksen min 2Y aksen plus 2Y sama dengan 0 yang memenuhi Y0 sama dengan 0 dan Y aksen 0 sama dengan 1. Nah, ini berarti punya nilai awal. Langkah pertama, kita cari dulu persamaan bantunya. M kuadrat min 2M plus 2 sama dengan 0. Nah, ini bebas ya, mau R, mau M juga boleh. Nah, ini karena akar-akarnya itu adalah akar kompleks, maka saya pilih M, bukan R ya, M. Kemudian dicek dulu D-nya. Nah, ini D-nya hasilnya ternyata min 4, kurang dari 0, maka ini mempunyai akar-akar kompleks yang saling konjugate. Nah,
Kemudian kita cari menggunakan rumus kuadrat tadi, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A, sehingga kita peroleh 1 plus minus I. Sehingga diperoleh M1-nya adalah 1 plus I, dan M2-nya adalah 1 min I. Nah, nilai alfa itu kita peroleh dari yang depan ini, 1. Sedangkan nilai beta itu adalah koefisien dari I, ini juga 1. Sehingga alfanya 1, betanya juga 1. Alfa dari 1 yang depan ini, beta adalah koefisien dari I yang depan dan belakang ini 1. Sehingga solusi umumnya adalah Y sama dengan E pangkat X, A cos X plus B sin X. Nah, coba diperhatikan, ini tidak harus C1, C2, tetapi juga bisa ditulis dengan A dan B seperti ini. Kemudian cek kembali, alfanya 1, diingat kembali materi yang sebelumnya tadi, rumus umumnya kan ini solusinya ya, bentuk umumnya adalah Y sama dengan E pangkat alfa X. Nah, sedangkan alfanya itu 1, sehingga ini tinggal E pangkat X. Nah, kemudian betanya 1, maka ini tinggal cos X dan sin X. Oke, kemudian dilanjutkan ke contoh ketiga, karena tadi ada nilai awalnya, tadi diperoleh solusi umumnya Y sama dengan E pangkat X, A cos X plus B sin X, substitusikan ke nilai awal, Y0 sama dengan 0, diperoleh A sama dengan 0, kemudian substitusikan berarti dicari Y aksennya sama dengan Y aksen 0-nya sama dengan 1, nah ini rumusnya diperoleh B sama dengan 1, sehingga solusi khususnya, nah, ini tadi A-nya diganti 0, B-nya diganti 1, maka tinggal B saja. Kemudian diperoleh E pangkat X sin X, karena B-nya 1. Oke. Contoh terakhir, tentukan solusi umum persamaan diferensial Y triple aksen min Y sama dengan 0. Kita cari dulu persamaan bantunya, itu ada R pangkat 3 min 1 sama dengan 0. Nah, ini bukan persamaan kuadrat, tapi ini adalah persamaan dengan pangkat 3. Maka kita cari dengan Horner. Masih ingat ya, ini pelajaran di SMA dulu. Koefisien dari R pangkat 3 adalah 1. Koefisien dari pangkat 2-nya 0, pangkat 1-nya 0, kemudian konstanta terakhir min 1. Nah, ini dicoba kita cari akar manakah yang memenuhi agar sisanya 0. Nah, kita coba 1. Kemudian kita turunkan 1 di sini, 1 turun. Kemudian kita kalikan 1 ini dengan akar, kemudian masuk ke sini. Kemudian dijumlahkan 0 tambah 1, 1. Kita kalikan dengan 1 lagi, kita masukkan sebelah sini, 1. 0 ditambah 1, 1. Kita kalikan dengan yang ini lagi, kita masukkan ke sini, 1. Sehingga ketika kita jumlahkan, min 1 ditambah 1 sama dengan 0. Sisanya 0, maka memenuhi. Ini adalah akar. Nah, maka kita peroleh akar 1 itu ditulis dengan faktor ya, R-1, faktor R-1. Kemudian hasilnya ini adalah R kuadrat plus R plus 1. Karena ini 1, 1, 1 ya, jadi R kuadrat plus R plus 1. Nah, setelah dicek, ternyata nilai D untuk R kuadrat plus R plus 1 itu adalah B kuadrat 1 min 4. Nah, ini ya. Kita cek ternyata B kuadrat min 4AC-nya nilainya adalah min 3. Nah, min 3 artinya ini D kurang dari 0, maka ini adalah kompleks. Jadi untuk soal contoh nomor 4 ini ada 1 akar real dan 2 akar kompleks. Nah, ini kita peroleh R1-nya 1, R2-nya min setengah plus setengah akar 3I, dan R3-nya min setengah akar 3I. Sehingga diperoleh, nah ini kalau dicek, alfanya adalah min setengah, yang depan ini, betanya adalah, koefisien dari I adalah setengah akar 3. Sehingga solusi umumnya adalah, nah ini karena ada 1 akar real, R1-nya 1, maka ini kita pakai rumus yang pertama akar real, C1E pangkat X. Nah berikutnya 2 akar kompleksnya kita pakai yang kasus ketiga tadi, E pangkat min setengah X, C2 cos setengah akar 3X plus C2 sin setengah akar 3X. Nah coba diingat lagi, nah ini kan kalau 2 akar real, kalau 1 akar real maka cukup 1, C1 E pangkat R1 X, maka C1 E pangkat X.
Nah, kemudian untuk yang akar kompleksnya menggunakan rumus yang ini, E pangkat alfa X. Nah, alfanya kan min setengah tadi, jadi E pangkat min setengah X dikalikan betanya adalah setengah akar 3. Jadi C1 cos setengah akar 3X plus C2 ya ini, C2 cos setengah akar 3X plus C3 sin beta ya, setengah akar 3X. Nah, ini rangkuman saja jika disuruh mencari orde yang lebih tinggi. Nah, ini kalau akar-akar real berbeda, R1, R2, sampai Rn, ini tadi kan cuma sampai C1 E pangkat R1X plus C2 E pangkat R2X. Nah, ini bisa diteruskan sampai Cn E pangkat Rnx. Nah, ketika akar kompleksnya, nah seperti ini, berpasang-pasangan seperti ini, alfa 1 plus minus B1I, ini ada dua akar kompleks, kemudian ada dua akar kompleks yang saling konjugat yang lain, bisa menggunakan rumus ini. Kalau yang tadi hanya sampai yang depan saja, E alfa 1X, C1 cos B1X, beta 1X plus C2 sin beta 1X. Nah, ini kita teruskan sampai seperti ini. Untuk akar-akar berulang, nah ini untuk akar-akar kayak tadi, akar kembar tadi. Tapi ini sebanyak N akar. Ini ada banyak akar kembar, sebanyak N akar. Nah, kalau yang tadi kan sampai C1 plus C2X aja. Nah, karena ini ada N akar, maka bisa kita teruskan. Misalkan ada misalkan 3 atau 4 akar kembar. Maka ini C1X, C2X, kemudian C3X kuadrat, C4 X pangkat 3. Nah, ini kan sesuai ini ya. Misalkan ada 4 akar, berarti 4 min 1. Jadi C3 X, 4 min 2, X kuadrat. C3X kuadrat plus C4 X pangkat 3, E pangkat MX. Nah, ini karena akarnya adalah M. Kemudian yang terakhir itu ada akar-akar kompleks berulang, R sama dengan alfa plus beta I berulang sebanyak K kali. Nah, maka sudah kompleks tapi juga berulang. Nah, ini kalau yang tadi kan sampai E pangkat alfa X C1 cos beta X plus C2 sin beta X. Nah, ini dilanjutkan dengan dikalikan fungsi tertentu, yaitu X. Nah, di sini X. Nah, ketika berulangnya sebanyak 3 kali, maka sampai X pangkat 3 min 1, X pangkat 2 ya. Ini kan X. Dilanjutkan lagi X kuadrat, E pangkat alfa X, dikurung C pangkat, berapa tadi? 3 ya, berarti 3 min 1 C2 cos beta X plus C3 sin beta X, dan seterusnya. Oh, di sini ada keterangan bahwa N-nya harus genap. Nah, ini juga N-nya harus genap, maka kita pilih misalkan N-nya 4. N-nya 4 berarti K-nya adalah 2. Maka ini 2 min 1X. Nah, ini bisa juga dengan 6 misalkan ya. Ini misalkan N-nya 6, jadi K-nya adalah 3. Jadi X pangkat 2 E pangkat AX C. Berapa ini? C5 cos beta X plus C6 sin beta X, dan seterusnya. Jadi ikuti saja rumus yang ini. Jadi diingat kembali, N-nya adalah 2K. Jadi harap diperhatikan. Silahkan jika ada kesulitan-kesulitan, bisa email ke ratnayulis@unram.ac.id. Bisa juga kita masuk ke kelas daring, kita diskusikan apa-apa yang dirasa sulit. Kemudian kita kerjakan latihan-latihan yang sudah ada di kelas daring. Terima kasih untuk hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.